Jadi Mohan tidak bisa mencium, Bang. Perubahan besar yang awal, yang source group itu yang ya S awalnya. Ini riwayat pangkat dan riwayat. Jadi nanti ada 2 kasus di sini. Yang pertama mungkin teman-teman perlu ketahui, tambah baru ini adalah untuk kasus misalnya teman-teman sudah 3B ternyata ini masih muncul 3A. Ya, jadi teman-teman perlu melakukan penambahan baru. Nah, untuk pastikan bahwa teman-teman tanya proses yang misalnya saya sedang usul nih mau naik 3B, saya belum boleh menambahkan belum keluar. Geser situ. Biasanya adalah 3A, saya akan contohkan klik 3 titik ini, kemudian saya lakukan. Mohon izin Bapak Ibu. Untuk koordinasi bisa kita mulai ya, mohon waktunya sawetawis. Karena dari 38 undangan yang kami haturkan sudah join 33. Alhamdulillah. Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pagi hari ini masih berkenan untuk bergabung di forum kita koordinasi kesempatan ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Dan kita memanjatkan puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas, sekaligus juga kita masih diberikan perlindungan. Semoga dalam pelaksanaan tugas-tugas berikutnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon izin untuk melakukan koordinasi bersama terkait dengan beberapa hal yang perlu kita komunikasikan dan kita konsolidasikan sehubungan dengan adanya regulasi pusat terkait dengan percepatan penanggulangan TBC. Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup memberikan kontraksi sangat signifikan di tengah kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi ada beberapa instruksi yang memang saat ini harus kita lakukan harmonisasi terkait dengan tata laksana penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di Kota Surakarta. Izin untuk kami share screen ya Bapak Ibu untuk membantu kita melaksanakan koordinasi ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan koordinasi lintas sektor dan bagaimana kita memobilisasi resource yang ada di Kota Surakarta dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Iya, Bu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu di situasi global saat ini terkait dengan kedudukan Indonesia di forum internasional khususnya di PBB sehubungan dengan komitmen bersama untuk pembangunan milenium. Untuk konsensus yang telah berakhir pada waktu 2015 yang lalu, kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang mempunyai konsensus bersama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2015.
beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita bahwa dari hasil evaluasi komitmen terkait dengan pengendalian penyakit menular, ada yang perlu kita cermati terkait dengan kedudukan Indonesia yang saat ini dari hasil rilis WHO untuk evaluasi MDGs tahun 2016 yang lalu, untuk kasus TBC secara global mencapai 10,4 juta jiwa. Adapun tertinggi yaitu 1, peringkat ketiga dengan kasus daerah, dalam hal ini Kota Surakarta, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya dengan koordinasi secara sinergis, beberapa temuan kasus TBC ini bisa kita treatment untuk bisa kita upayakan sehingga bergandeng posisi Indonesia itu juga tidak mendapatkan sorotan dari internasional. Terlepas dari itu, memang komitmen konstitusi adalah bagaimana kita memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negara. Bapak Ibu, konsensus MDGs yang sudah berakhir di tahun 2015 lalu ditindaklanjuti kembali dengan konsensus yang baru, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana 198 negara telah meratifikasi termasuk pemerintah Indonesia. Bila mana di MDGs kemarin mengamanatkan 8 tujuan, kinerjanya adalah pengendalian penyakit menular dan Oh, maaf Pak, suaranya kok kedengeran je. Oh. yang diamanatkan di goal ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan
meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Ada indikator tes. Iya, keluar masuk terus. Tes salah satu diambil. Ampun, Bu Sumilen, kedengeran nggak Bu Sumilen? Tadi yang nggak kedengeran Bu. Oh iya, sekarang sudah bisa diterima, Dek. Kami lanjutkan, Bapak Ibu, sehubungan dengan goal ketiga SDGs ini, indikator kinerja yang ditargetkan adalah salah satunya mengakhiri TBC dan penyakit menular lainnya. Untuk saat ini juga kita harus bagaimana melakukan beberapa upaya karena di tengah situasi pandemi COVID ini ada beberapa amanat pusat untuk melakukan percepatan penanganan tuberkulosis yang ada di daerah. Bapak Ibu, sehubungan dengan regulasi pusat terbaru saat ini yang kemarin kami mengikuti sosialisasi dan diharapkan daerah untuk melakukan upaya pelaksanaan konsolidasi kelembagaan dan sistem yang dibangun. Sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Untuk materi nanti bisa di-download melalui link yang sudah kami sediakan. Untuk TBC sendiri mungkin karena ada beberapa peserta dari forum ini, ada keterwakilan non-medis, perlu juga kami sampaikan pengertian terkait dengan tuberkulosis ini yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, di mana dia menyerang paru-paru dan organ lainnya. Yang ini bisa berimplikasi pada resiko kecacatan dan kematian. Adapun beberapa pemicu atau faktor yang memperberat kondisi situasi ini adalah kerentanan pangan atau rendahnya derajat kesehatan karena kurang gizi, kemudian infras dasar layak yang belum diakses, kemudian juga PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat masih minim, sekaligus juga kelompok rentan dalam hal ini adalah di warga yang ada di slum area maupun orang dengan HIV/AIDS ini juga menjadi salah satu kelompok harus dilakukan pemerintah Indonesia sehubungan dengan komitmen pembangunan milenium atau SDGs, bagaimana target 2030 terkait dengan eliminasi atau penanggulangan TBC ini bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk kita pemerintah daerah melaksanakan ketentuan nasional ini sebagaimana amanat Perpres yang tadi sudah kami sampaikan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami telah melakukan penyisiran di tahun 2019 yang lalu terkait dengan data kemiskinan khususnya di ESIK. Temuan kami sehubungan dengan masyarakat Kota Surakarta yang terpapar TBC ada kurang lebih sekitar 122 yang kemarin kami rekomendasikan ke Disperum KPP untuk bisa mendapatkan layanan afirmasi untuk RTLH, dan kemarin juga kami CC juga untuk layanan yang lain khususnya untuk TBC anak-anak, karena dari data yang kami lakukan penyisiran kemarin ada sekitar 14 anak untuk mendapatkan layanan kesehatan maupun perlindungan sosial yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk penanggulangan TBC, ini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama,
yaitu mengutamakan aspek promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Strategi promotif menjadi penting sebagai upaya pencegahan kita terkait dengan paparan virus TBC ini. Adapun tujuan yang diharapkan kemudian mencegah resistensi obat atau kebal obat, di mana Kota Surakarta angkanya juga relatif meningkat, kemudian mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC. Beberapa hal penting untuk menjadi perhatian kita bagaimana dalam upaya penanggulangan tuberkulosis ini. Yang pertama adalah target dan strategi, kemudian tanggung jawab pemerintah daerah yang terdiri. Kemudian pelaksanaan strategi, koordinasi percepatan penanggulangan TBC dan pendanaan. Nah, untuk pendanaan ini beberapa upaya yang bisa kita laksanakan antara lain advokasi melalui DAK Pusat, BANGEU, kemudian APBD, baik layanan maupun sarpras. Untuk pelaksanaan penanggulangan TBC ini, pemerintah daerah, khususnya saat ini kita mewakili pemerintah Kota Surakarta, khususnya untuk tata laksana penyelenggaraan, beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang pertama mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis pemerintah daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah. 2, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya. 3, menyediakan pendanaan kegiatan penanggulangan TBC dari beberapa sumber. 4, menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait TBC. 5, melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat. 6, memastikan semua orang terdiagnosa TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC. 7, memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan. 8, melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TB dan keluarganya. 9, menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pasien TB menjalankan pengobatan sampai selesai. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, beberapa yang kami garis bawahi di sini yang bisa kita lakukan persiapan termasuk upaya pencegahan dan penanganan, antara lain jaminan kesehatan baik yang diadvokasikan ke pusat maupun dengan APBD, kemudian perlindungan sosial, kemudian advokasi ke lingkungan terkait dengan non-diskriminasi dan stigma, kemudian mendorong kemandirian dan pemberdayaan pasien TB dan keluarganya. Ini yang perlu kita garis bawahi terkait dengan komitmen dan sinergitas yang perlu kita laksanakan sesuai dengan peran masing-masing. Dari peluang sinergitas tersebut, beberapa layanan tadi menjadi kunci keberhasilan, karena hakikatnya bahwa pasien TB ini bisa disembuhkan, sehingga derajat kualitas hidup, kemudian produktivitas dan kesejahteraan pasien dan keluarganya.
Upaya yang dilakukan, bagaimana kita bersama-sama yang selama ini sudah sering diadvokasikan melalui teman-teman kesehatan dan yang lain-lain, tos TB, yaitu temukan masyarakat dengan TB, obati sampai sembuh. Beberapa layanan pendekatan tidak hanya bisa dilakukan oleh kesehatan saja, tetapi membutuhkan dukungan yang lain, antara lain terkait dengan intervensi layanan pangan gizi, kemudian infrastruktur dasar, pemberdayaan psikososial dan ekonomi, serta pencegahan. Yang perlu juga kita waspadai terkait dengan penanganan TB ini, karena saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID, otomatis ada beberapa hal yang perlu kita lakukan adaptasi kenormalan baru, yaitu bagaimana kita bersama-sama untuk tos TB, penanggulangan TBC di Kota Surakarta ini dengan pendekatan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk situasi TBC di Kota Surakarta, target kinerja kita di tahun 2020 dan 2021 belum bisa kami sajikan datanya untuk yang sudah kami peroleh terkait dengan indikator angka kesakitan TBC per 100.000 penduduk untuk tahun 2016 sebesar 31,83. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 89,49. Tahun 2018 meningkat menjadi 117,03. Tahun 2019 sebelum pandemi kinerja sudah membaik di angka 48,07, tetapi ini masih tinggi dibandingkan tahun 2016. Untuk tahun 2020 kami belum memperoleh data. Kemudian untuk angka kematian TBC itu juga kita belum memperoleh datanya, dan ada yang perlu kami matur, mungkin nanti perlu juga kita informasikan atau kita perlu siapkan untuk angka resisten atau kebal obat atau TB MDR, di mana kebal obat TB ini di Kota Surakarta angkanya yang informasi yang kami peroleh angkanya meningkat dari tahun ke tahun, tetapi formulasi kuantitatifnya kami belum mendapatkan angkanya terkait dari pengampu kewenangan urusan kesehatan. Semoga nanti dengan momentum konsolidasi pada kesempatan pagi hari ini untuk beberapa target kinerja ke depan kita bisa sajikan untuk angka kesakitan TB, kemudian angka kematian TB, termasuk juga angka kebal obat atau TB MDR yang terindikasi Kota Surakarta meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian strategi eliminasi TB yang perlu kita bangun bersama-sama. Yang pertama adalah penguatan komitmen di antara kita sekaligus juga stakeholder pemangku kepentingan yang lain yang potensial perlu kita mobilisasi untuk meningkatkan performa kinerja pembangunan daerah. Yang kedua, peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak kepada pasien. Ketiga, intensifikasi upaya kesehatan. Keempat, peningkatan dan yang keenam, penguatan manajemen program. Nah, ini yang perlu kita sinergikan, kemudian kita integrasikan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai upaya Kota Surakarta untuk percepatan penanggulangan TBC. Adapun perhatian yang perlu kita garis bawahi sehubungan dengan kebutuhan layanan afirmasi dari masyarakat yang terpapar TB, karena ini penanganannya juga cukup serius. Yang pertama, terindikasi tidak memiliki tempat tinggal. Yang kedua, tinggal
dengan kelompok populasi beresiko. Yang ketiga, tidak memiliki keluarga. Keempat, memerlukan pemantauan khusus karena terjadi efek samping atau adanya penyakit penyerta. Kemudian memiliki riwayat mangkir atau putus berobat atau TB MDR yang tadi. Kemudian kondisi kronis yang gagal diobati sehubungan dengan kondisi kesehatan pasien untuk penyakit-penyakit lain yang diderita. Untuk melaksanakan afirmasi layanan ini, kita harus berangkat dari basis data yang presisi. Untuk itu diperlukan membangun sistem terkait dengan temuan kasus TB, kemudian juga layanannya, di mana dalam Perpres ini mengamanatkan dibentuknya tim percepatan penanggulangan TBC. Nah, ini nanti mohon dukungan dari Dinas Kesehatan dan bagian hukum terkait dengan tim percepatan penanggulangan TBC ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan terkait dengan unit layanan TBC, baik itu di Pratama, di laboratorium, kemudian layanan rujukan, dan yang lain-lain. Kita harus memastikan bahwa tos TBC, temukan obati sampai sembuh, ini terlaksana secara optimal. Sehingga target kinerja kita dari basis data yang sudah dibangun dari tahun ke tahun menunjukkan performance progress yang lebih baik. Beberapa terkait dengan penemuan kasus TB di tengah situasi pandemi ini, apalagi yang menghadapkan kita pada tantangan untuk melakukan penanganan kasus TB. Yang pertama, pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan. Kemudian, screening secara massal, terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko. Kemudian, screening pada kondisi situasi khusus. Seperti saat ini di situasi KLB pandemi COVID. Pengobatan yang berpihak pada pasien yang diamanatkan dalam Perpres antara lain, yang pertama adalah pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan. Kemudian kedua, pendampingan psikologis, sosial, dan ekonomi untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai. Jadi ini membutuhkan treatment tidak hanya dari kesehatan, tapi juga dari sektor yang lain. Tiga, perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya. Ini upaya untuk membangun lingkungan inklusif yang berpihak pada upaya penyembuhan pasien TB. Promosi kesehatan atau KIE yang bisa kita laksanakan antara lain penyebar luasan informasi yang benar ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik, baik yang sifatnya konvensional, kemudian yang memanfaatkan IT, kemudian juga bisa melalui baliho, videotron, dan yang lain-lain. Yang kedua, penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC melalui program-program pemberdayaan. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan medis untuk KIE mengenai TBC. Penyuluh-penyuluh agama, kemudian kader-kader di masing-masing organisasi kemasyarakatan juga bisa membantu untuk mengedukasi tentang TBC. Yang keempat, penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar untuk menurunkan resiko putus pengobatan atau TB MDR. Kemudian di dalam Perpres 67 juga diamanatkan penguatan manajemen program. Yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu ada 5 hal yang perlu kita upayakan terkait dengan sinergitas untuk penguatan manajemen program.
Yang pertama adalah penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program, di mana tadi perlu kami sampaikan bahwa dokumen RPJMD sudah ditetapkan. Saat ini teman-teman perangkat daerah sedang mempersiapkan finalisasi Renstra dan prosesnya sedang berlangsung. Harapannya nanti September ini sudah mulai bisa dikumpulkan di Bapeda, dan mengingat waktu terbatas, mohon nanti pencermatan dari masing-masing OPD terkait agar penanggulangan TBC ini sesuai dengan kewenangan bisa diintegrasikan pada layanan-layanan intervensi, tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga urusan yang lain untuk ditindaklanjuti, karena beberapa hal prioritas yang memang harus tertuang dalam dokumen perencanaan, minimal di level program kegiatan. Kemudian nanti terkait dengan RKPD, kemudian Renja sampai dengan aktivitas di RKA, hal-hal yang mendukung terkait dengan percepatan penanggulangan TB ini bisa ditindaklanjuti oleh para pemangku. Yang kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC. Ini membutuhkan fasilitasi diklat untuk tenaga kesehatan, kemudian pelatihan untuk kader, pelatihan untuk masyarakat, dan yang lain-lain agar tata kelola penanggulangan TB ini bisa lebih optimal. Yang ketiga, penguatan sistem pendanaan. Nah, ini tadi yang di awal kami matur bahwa pembiayaan program ini bisa diidentifikasi melalui media mana saja yang bisa diusulkan, misalnya melalui DAK, BAN-KU, provinsi maupun APBD, baik yang sifatnya layanan maupun sarana prasarana. 4. Penguatan sistem manajemen obat TBC. Ini nanti kerjasama dengan BPOM, Lokapom, kemudian unit farmasi, dan yang lain-lain. Khususnya untuk layanan-layanan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di layanan pratama, kemudian layanan rujukan. Yang kelima, peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC yang membutuhkan dukungan dari masyarakat, perguruan tinggi, CSO atau organisasi kemasyarakatan maupun di forum CSR. Beberapa identifikasi terkait dengan dukungan percepatan penurunan TBC ini, yang pertama bisa dilakukan melalui potensi kemitraan sehubungan dengan kolaborasi dan kerjasama baik dengan perguruan tinggi, kemudian institusi layanan kesehatan non pemerintah, kemudian juga dengan potensi yang lain, para pemangku yang lain, baik sinergitas dalam program fisik maupun program non fisik. Adapun peluang untuk dilakukan riset maupun inovasi ini dari perangkat daerah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian dari lembaga-lembaga yang bisa membantu untuk penyiapan fungsi kelitbangan dan inovasi, baik inovasi dalam bentuk regulasi, SOP, kemudian sistem, inovasi dalam bentuk sistem atau pemberdayaan, ini juga bisa didukung tidak hanya dari kesehatan tetapi juga dari sektor pengampu dinas teknis yang lain. Adapun pelaporan diamanatkan untuk pemerintah daerah melaksanakan pelaporan 1 kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk itu menjadi penting kita harus mulai menginisiasi untuk membangun database, kemudian juga mulai mengidentifikasi mapping program lintas OPD, dan dukungan multi stakeholder yang lain seperti dari lembaga, kemudian non-OPD yang memberikan support untuk percepatan penurunan TB. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan target nasional untuk eliminasi TB, perlu kami matur bahwa ada beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator impact atau dampak yang diharapkan ada 2, yaitu penurunan angka kejadian
TBC, adapun targetnya adalah 65/100 penduduk di tahun 2030. Penanggung jawabnya ada di urusan kesehatan. Yang kedua, penurunan angka kematian akibat TBC, targetnya adalah 6/100.000 penduduk, tahun pencapaian 2030, penanggung jawab urusan di kesehatan. Saat ini memang pemerintah nasional salah satu prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia, orientasi untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan, salah satunya TBC ini mengamanatkan no left behind, ya, tidak ada yang tertinggal untuk mendapatkan akses layanan pengobatan, dan ini bisa kita lakukan secara optimal apabila kita bersinergi, kemudian memobilisasi potensi masing-masing dengan semangat gotong royong supaya amanat dari pemerintah pusat ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan indikator kedua, yaitu indikator outcome, ada 8 yang perlu kami matur ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah cakupan penemuan dan pengobatan pasien TBC. Targetnya 95% di tahun 2030 untuk pengampu urusan kesehatan. Yang kedua, persentase angka keberhasilan pengobatan TBC, targetnya 90% di tahun 2030 urusan kesehatan. 3, cakupan penemuan dan pengobatan TBC resisten obat atau TB-MDR, targetnya 80% tahun 2030 pengampu urusan kesehatan. 4, persentase pasien TBC resisten obat yang memulai pengobatan, targetnya 95% tahun 2024 sesuai dengan RPJMN pengampu urusan kesehatan. 5, persentase angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat, targetnya 80% tahun 2024 pengampu urusan kesehatan. 6, cakupan penemuan kasus TBC pada anak, target 90% tahun 2024 pengampu urusan kesehatan. Nah, ini tadi yang perlu sinergi antara yang sudah dirintis 2019 kemarin untuk data kemiskinan dan layanan lanjutan. 7, cakupan pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT, target kinerjanya 90% tahun 2024 pengampu urusan kesehatan. 8, persentase pasien TBC mengetahui status HIV, karena untuk TB ini sangat dekat irisannya dengan orang dengan HIV/AIDS. Targetnya 90% tahun 2024 pengampu urusan kesehatan. Untuk target RPJMN di 2024 ini, sehingga ada beberapa yang perlu kami sampaikan, pentingnya kita melaksanakan koordinasi pada pagi hari ini, karena mengingat waktu kita saat ini sudah menyiapkan RKA, kemudian juga target Renja 2022, harapannya beberapa yang diamanatkan belum terakomodir nanti bisa diformulasikan untuk penyesuaian atau internalisasi sesuai dengan pengampu, karena beberapa indikator kegiatan yang nanti akan kami sampaikan membutuhkan layanan dari urusan pengampu dinas teknis yang lain, walaupun memang dari indikator impact maupun outcome ini pengampu utamanya adalah urusan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan indikator kegiatan, strategi atau proses bisnis yang perlu kita bangun untuk menindaklanjuti Perpres tersebut. Yang pertama, strategi yang pertama adalah penguatan komitmen.
proses bisnis yang perlu disiapkan adalah penyusunan target eliminasi nasional. Kegiatan meliputi 1. Fasilitasi forum koordinasi percepatan eliminasi TBC. Ini diampu oleh Bapeda dan Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi mitra masing-masing. Penanggung jawab ada di Bapeda, Dinas Kesehatan, potensi yang lain ada di bagian kerjasama, bagian perekonomian yang memfasilitasi forum CSR, kemudian bagian Kesra memfasilitasi forum Kesra, Dinas Sosial dengan segala potensi dan pekerja sosial yang lain, Dinas PPPA terkait dengan pemberdayaan LKK, kemudian juga potensi-potensi mitra stakeholder yang lain, Dinas Pendidikan untuk lingkungan sekolah, Kementerian Agama terkait dengan lingkungan madrasah dan pondok pesantren, sekaligus juga Dinas Tenaga Kerja terkait dengan tenaga kerja di bawah pembinaan perusahaan-perusahaan yang selama ini memang ada beberapa temuan yang mengidap kasus TB. Untuk proses bisnis yang kedua, untuk penyediaan anggaran yang memadai dalam penanggulangan TBC, kegiatan yang diamanatkan, mengembangkan kebijakan terkait komitmen pendanaan dalam percepatan eliminasi TBC yang komprehensif. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, BPKAD, dan Bapeda. Yang kedua, meningkatkan advokasi percepatan eliminasi TBC, penanggung jawab di Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnaker, bekerja sama dengan Kementerian Agama. Proses bisnis yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih, kegiatan yaitu mengembangkan kebijakan terkait dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam percepatan eliminasi TBC yang komprehensif. Penanggung jawab Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BKPPD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Proses bisnis yang keempat, penyelenggaraan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan. Kegiatannya mengembangkan kelurahan siaga TBC dan kota bebas TBC sebelum tahun 2030. Ini membutuhkan dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, bagian pemerintahan, kecamatan, dan lurah. Adapun amanat dari Perpres sehubungan dengan terbentuknya desa atau kelurahan siaga TBC, ini 100% harus sudah dibentuk di tahun 2024. Ini yang nanti harus kita laporkan secara periodik kepada provinsi maupun pusat. Strategi yang kedua, peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak kepada pasien. Proses bisnis yang pertama adalah penyediaan layanan yang bermutu dalam penata laksanaan TBC yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah. Kegiatan meliputi 1. Mengoptimalkan upaya penemuan kasus TBC secara aktif, masif, dan pasif intensif, meliputi deteksi dini, tata laksana TBC yang komprehensif dan terintegrasi. Penanggung jawabnya Dinas Kesehatan meliputi Puskesmas, kemudian laboratorium, didukung juga dari sektor lain seperti Dinas PPPAPM, Dinsos, PUPR, Perkim, Disperum KPP, Disdik, Disnaker bekerjasama dengan Kemenak juga dalam rangka untuk layanan komprehensif dan integrasi. Adapun sarana catatan yang perlu kami garis bawahi adalah tersedianya sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Penanggung jawabnya adalah Dinkes, BPKAD, dan Bapeda. Khususnya untuk diagnostik yang sensitif seperti molekuler dan yang lain-lain, karena peralatan saat ini memang masih belum signifikan memadai terkait dengan upaya ini, dan kemarin
beberapa dari rumah sakit akan diusulkan melalui DAK. Semoga nanti cakupan ketersediaan sarana prasarana ini tidak hanya di rumah sakit daerah, tetapi nanti juga bisa di laboratorium Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, khususnya yang Puskesmas Induk. Yang kedua, kegiatan kedua, mengoptimalkan upaya penanganan kasus TB yang berkualitas sesuai dengan standar dan berpihak pada pasien. Penanggung jawab Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinsos terkait dengan pemenuhan jaminan layanan perlindungan sosial dan Bapeda sehubungan dengan monitoring kinerja. Adapun catatan yang perlu kami garis bawahi, perlu tersedianya sistem dalam pemantauan minum obat pasien TB. Ini yang nanti perlu ditindaklanjuti dan didukung oleh Dinas Kesehatan beserta teman-teman yang ada di wilayah. Adapun proses bisnis yang kedua, optimalisasi jejaring layanan TBC di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta. Kegiatannya menguatkan jejaring pelayanan baik pemerintah maupun swasta. Penanggung jawab Dinas Kesehatan didukung dari bagian kerjasama sehubungan dengan MOU maupun PKS yang potensial bisa kita kerjasamakan sehubungan dengan unit-unit yang ada potensinya di Kota Surakarta, baik yang dikelola pemerintah maupun non-pemerintah. Proses bisnis ketiga, pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kegiatannya menyusun regulasi atau alur sistem rujukan baku untuk rujukan diagnosis dan pengobatan, termasuk pengiriman sampel, kemudian contoh uji dan obat untuk pasien TB yang menjadi prosedur baku. Nah, untuk regulasi ini perlu difasilitasi dari Dinas Kesehatan, didukung dari bagian hukum dan bagian kerjasama. Kemudian proses bisnis yang keempat, pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC. Kegiatan pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, kemudian untuk penganggaran BPKAD dan Bapeda. Bekerja sama nanti dengan BPOM maupun Lokapom. Proses bisnis yang kelima, pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara berjenjang. Kegiatan melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau perangkat daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah. Pengampu Dinas Kesehatan didukung dengan bagian kerjasama. Untuk proses bisnis yang keenam, yaitu penyediaan sanatorium untuk pasien TB. Kegiatannya menyelenggarakan pelayanan untuk pasien TB, penanggung jawab Dinas Kesehatan. Karena ini sanatorium ini diamanatkan untuk di kementerian, untuk teknis rujukan dan yang lain-lain kita menunggu juknis lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. Adapun pendukung yang perlu kami garis bawahi untuk penyelenggaraan layanan ini adalah dukungan psikososial ekonomi bagi pasien TB yang ini membutuhkan counterpart penyupport untuk kesehatan antara lain Dinas Sosial, kemudian Dinas PPPAPM, Daldu KB dan Dinas Tenaga Kerja. Tidak menutup
potensi yang lain seperti di bagian perekonomian, khususnya di forum CSR, mungkin dalam pendampingan pasien TB ini ada yang perlu pemberdayaan ekonomi untuk bisa difasilitasi bantuan perawatan usaha maupun yang lain-lain. Untuk saat ini, existing di Kota Surakarta, kita sudah ada RSUP atau Rumah Sakit Umum Pusat atau Rumah Sakit Paru yang ada di Kerten, yang merupakan transformasi dari BBKPM Gale Paru. Jadi nanti untuk tata laksana pengobatan TBC ini Surakarta existing potensinya juga sudah cukup lengkap. Semoga database yang kita temukan ini bisa kita lakukan treatment sebagaimana yang selalu kita advokasikan, tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Adapun strategi yang ketiga adalah intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TB. Proses bisnis yang pertama adalah promosi kesehatan. Kegiatannya penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik. Ini mungkin dari materi bisa disiapkan dari Dinas Kesehatan untuk publish-nya dan support sistemnya dari Diskominfo maupun dari media. Yang kedua, penyelenggaraan upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TB. Penanggung jawabnya Dinas Kesehatan, disupport program kegiatan dari Dinas PPPA, Daldu KB, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian kegiatan ketiga, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media untuk menyebarluaskan materi KIE tentang TBC. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, disupport Diskominfo, Dinas PPPA, Kesbangpol, karena kita ada potensi FKUB, dan Kementerian Agama, di mana potensi penyuluh-penyuluh agama juga bisa mengedukasi umat terkait dengan eliminasi TB di Kota Surakarta. Yang keempat, kegiatannya adalah penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar. Bisa dilaksanakan bersama-sama dari Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, maupun Daldu KB. Untuk proses bisnis yang kedua, yaitu pengendalian faktor resiko. Salah satu yang krusial adalah derajat kesehatan rendah karena status gizi yang kurang. Kegiatan 1, peningkatan derajat kesehatan perseorangan, nutrisi tambahan untuk pasien TB dan keluarga pasien terdampak yang rentan tertular TB. Koordinasi dari temuan kasus Dinas Kesehatan, kemudian layanan bantuan sosial dari Dinas Sosial, Jaminan Perlindungan Sosial, PKH, BPMT, dan lain-lain dari Dinas Sosial, sekaligus juga bisa disupport terkait dengan kawasan pangan lestari maupun program-program KRPL yang dikelola oleh Dinas Pertanian. Kedua, intervensi perubahan perilaku masyarakat, penanggung jawab dari Dinas Kesehatan bersama-sama Dinas PPPA, Daldu KB, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama. Untuk kegiatan yang ketiga, peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, khususnya untuk perumahan dan pemukiman, penanggung jawab DPUPR dan Disperum KPP. Bisa juga disupport nanti dari CSR bila mana dimungkinkan melalui fasilitasi forum di bagian perekonomian. Yang perlu digarisbawahi terkait dengan Sarpras ini mungkin ada beberapa indikasi kerentanan ganda, yaitu warga miskin yang terpapar TB dan kebetulan disabilitas, ini juga yang membutuhkan intervensi layanan afirmasi, Bapak Ibu. Karena mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, mohon nanti dari temuan data ini bisa dilakukan afirmasi layanan. Keempat,
pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik. Penanggung jawab Dinas Kesehatan. Kemudian yang kelima, tersedianya sarana prasarana dalam pengendalian penyakit infeksi TBC terkait dengan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana, penanggung jawab Dinas Kesehatan, BPKAD dan Bapeda. Untuk proses bisnis selanjutnya yang ketiga yaitu penemuan dan pengobatan. Kegiatan meliputi 1. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas. Penanggung jawab sinergi bersama Dinas Kesehatan, Dinas PPP APM, Daldu KB, Dinsos, Disdik, Kementerian Agama, Camat, dan Lurah. Kegiatan kedua, memberi pengobatan sesuai dengan standar sampai tuntas dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien. Penanggung jawab Dinas Kesehatan. 3. Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Penanggung jawab Dinas Kesehatan. Proses bisnis yang keempat, pemberian kekebalan. Kegiatannya adalah memberikan kekebalan kepada masyarakat terhadap penyakit TB, yaitu peningkatan cakupan vaksin BCG. Penanggung jawab Dinas Kesehatan dan pemberdayaan di lapangan bisa bekerja sama dengan Daldu KB, Camat, dan Lurah. Proses bisnis yang kelima, pemberian obat pencegahan. Kegiatannya mengoptimalkan terapi pencegahan TBC atau TPT pada orang yang kontak dengan pasien TBC, orang dengan HIV/AIDS, yang terbukti tidak menderita TBC, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun. Penanggung jawab Dinas Kesehatan. Strategi yang keempat, peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi penanggulangan TBC. Ada 2 proses bisnis. Yang pertama, advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan TBC. Kegiatannya melakukan advokasi atau mobilisasi pendanaan untuk riset dan inovasi di bidang penanggulangan TBC dari berbagai institusi. Penanggung jawab ada di Dinas Kesehatan, ada di Bapeda, kemudian di kerjasama, mengoptimalkan potensi dengan perguruan tinggi melalui riset-riset dengan fasilitasi dikti, kemudian juga pengembangannya melalui kerjasama organisasi kemasyarakatan, tim penggerak PKK, Aisyah, LSM, dan yang lain-lain. Untuk proses bisnis yang kedua, fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung penanggulangan TBC. Kegiatannya mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan eliminasi TB. Penanggung jawab Bapeda, Dinas Kesehatan, bagian kerjasama. Untuk strategi yang kelima, peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC. Proses bisnis yang pertama, pembentukan wadah kemitraan. Kegiatannya memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk percepatan eliminasi TB. Penanggung jawab Bapeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, bagian kerjasama. Proses bisnis yang kedua, mendorong keterlibatan dalam penanggulangan TBC, mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan. Kegiatan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian TBC. Penanggung jawab
Dinas Kesehatan, Dinas PPPAPM, Daldu KB, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, Camat, Lurah, Bapeda, BPKAD. Strategi yang kelima, penguatan manajemen program. Keenam, mohon maaf kami ralat. Keenam, penguatan manajemen program. Proses bisnis, yang pertama penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program. Kegiatan ada 3, 1, tersusunnya analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan ketenagaan terkait upaya percepatan penanggulangan TBC secara berkala, yaitu tenaga kesehatan yang terlatih, penanggung jawab Dinas Kesehatan dan BKPPD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 2, melakukan perencanaan, pemantauan, dan analisis ketersediaan logistik TBC di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah dan non-pemerintah. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, Bapeda, BPKAD, bagian kerjasama terkait dengan potensi MOU maupun PKS. 3, membuat laporan tahunan kemajuan penanggulangan TBC setelah mendapat tanggapan dari pemangku kepentingan dan stakeholder, pengampu Dinas Kesehatan dan Bapeda. Yang perlu kami garis bawahi bahwa perlu tersedianya sistem data informasi terpadu berbasis NIK untuk layanan integrasi. Karena existingnya sekarang data ada di Puskesmas, ada di Dinas Kesehatan, tetapi tantangannya adalah layanan integrasi dengan jaminan sosial, kemudian pemberdayaan ekonomi, dan yang lain-lain. Dan ini membutuhkan sinergi integrasi sistem nanti dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil. Proses bisnis yang kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program penanggulangan TBC. Kegiatan 1, penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Penanggung jawab Dinas Kesehatan dan BKPPD. Kedua, pemetaan tenaga kesehatan secara rutin. Penanggung jawab Dinas Kesehatan dan BKPPD. 3, perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam pengelolaan program penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan, BKPPD, BPPKAD, dan Bapeda. 4, memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, penanggung jawab Dinas Kesehatan. Proses bisnis yang ketiga, penguatan sistem pendanaan TBC. Kegiatan memperkuat kapasitas pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat terkait obat anti-TBC, kemudian sistem transportasi spesimen dan reagen, alat diagnostik yang dianggarkan melalui program nasional. Ini penanggung jawab Dinas Kesehatan, menunggu juknis lebih lanjut dari kementerian terkait dengan DAK, kemudian juga juknis yang lain. Kegiatan kedua, pendanaan pelayanan kesehatan perseorangan pasien TBC dibebankan kepada pendanaan jaminan kesehatan. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, untuk usulan terkait dengan jaminan kesehatan nasional, karena ada beberapa mekanisme yang harus dilalui terkait dengan pengusulan dan penetapan melalui ketetapan Menteri Sosial untuk penerima manfaat IUR. Mungkin di awal memang terkait dengan universal coverage untuk jaminan kesehatan melalui APBD yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, ini nanti tersinergi dengan baik dengan data dari Dinas Sosial. Proses bisnis yang keempat, yaitu penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC. Kegiatannya, 1, menyediakan seluruh kebutuhan obat TBC diperlukan dalam pencapaian target eliminasi TBC, termasuk obat untuk terapi pencegahan TBC. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, BPKAD, dan Bapeda.
Untuk klausul item BPJS nanti kita menunggu lebih lanjut terkait dengan formulatoriumnya untuk obat TB. Kemudian yang kedua, penjaminan mutu obat untuk pengobatan TBC. Ini sebenarnya ada di BPOM dan koordinasi nanti dengan Dinas Kesehatan. Proses bisnis yang terakhir yaitu peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC. Kegiatannya yang bisa difasilitasi pemberian penghargaan kepada kelurahan dengan kinerja terbaik dalam penanggulangan TB atau TOS TB terbaik dari kelurahan yang ada di Kota Surakarta, penanggung jawab Dinas Kesehatan, BPKAD, dan Bapeda. Untuk penyelenggaraan di tingkat kelurahan ini, potensi yang bisa dimobilisasi yaitu pelibatan lembaga-lembaga atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah, jadi bisa mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Lebih pada kita menguatkan mainstream untuk TOS TB ini, yaitu temukan TBC, obati sampai sembuh, supaya nanti di kelurahan sendiri juga melalui petugas IT, khususnya yang warga miskin, di data ESIK juga bisa terupdate dengan baik untuk memastikan layanan. Kemudian juga dari amanat Perpres ini perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di tahun 2024 100% kelurahan harus sudah terbentuk sebagai kelurahan siaga TBC. Ya, ini yang perlu kita upayakan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan ketuntasan untuk pelaksanaan TOS TB di Kota Surakarta. Terakhir Bapak Ibu terkait dengan perhatian yang sekali lagi perlu kami garis bawahi bahwa RPJMD sudah ditetapkan dan saat ini Bapak Ibu tengah melaksanakan finishing akhir di Rensra Perangkat Daerah. Mohon tadi beberapa catatan yang memerlukan dukungan, baik itu di layanan, pemberdayaan, promosi kesehatan, kemudian juga kelembagaan, mohon bisa dicermati dan mohon bisa diintegrasikan di dokumen perencanaan masing-masing, kemudian juga di RKPD, karena nanti di Rensra juga disiapkan terkait dengan target kinerja tahunan dan ini perlu support di RKPD sampai dengan aktivitas di RKA-nya. Kemudian pelaporan nanti pasti membutuhkan dukungan. Kami yang di Bapeda mohon nanti juga dibantu dari data-data yang ditemukan di Dinas Kesehatan maupun data-data kerentanan sosial di ESIK dan yang lain-lain, di mana kita mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan ke provinsi maupun ke pusat, dan yang tadi digarisbawahi bisa diminta sewaktu-waktu bila mana diperlukan. Adapun amanat Perpres akan dilakukan evaluasi kinerja di tahun 2024. Semoga nanti dari konsolidasi ini nanti ke depan kita akan sudah bisa menginisiasi sistem data yang baik, kemudian layanan, dan berapa jumlah kasus yang bisa kita tuntaskan untuk TOS TB yang ada di Kota Surakarta. Bapak Ibu, sebelum diakhiri, sekali lagi kami derek titip bahwa setiap kita bisa menjadi pembawa informasi untuk menyebarluaskan TOS TB ini. Kita bisa menjadi setiap pribadi kita juga bisa menginformasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan TOS TB ini terkait upaya-upaya pencegahan maupun penanganan, dan beberapa faktor resiko yang bisa kita laksanakan untuk mengedukasi bahwa untuk proses ini membutuhkan asupan makanan yang bergizi, kemudian PHBS, kemudian
rumah yang sehat, terkait dengan sanitasi, sirkulasi udara, kemudian juga tidak merokok. Lah ini yang juga harus kita edukasi kepada masyarakat untuk peduli TBC agar Indonesia lebih sehat. Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan di forum koordinasi ini. Kami yakin di tengah kesibukan panjenengan yang luar biasa, apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini, kemudian juga percepatan vaksinasi, kemudian PPKM, dan hal-hal yang kita rasakan bersama. Semoga apa yang diamanatkan dari pemerintah pusat ini nanti bisa kita sinergikan terkait dengan kewenangan masing-masing, bahwa kita harus bisa memberikan kontribusi terkait dengan tadi menemukan kasus TB, kemudian monitor penyelenggaraan tata laksana pengobatan, kemudian ada dukungan infrastruktur, RTLH dan infrastruktur, kemudian pemberdayaan ekonomi, program ketahanan keluarga, program ketahanan pangan, kemudian mewujudkan ketahanan yang lain. Ini membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk materi nanti bisa panjenengan download dari link yang sudah disediakan, dan mungkin nanti dalam pelaksanaan di lapangan membutuhkan dukungan juga dari teman-teman Puskesmas, dari TKSK, dari teman-teman Dayasos yang lain, PSM, dari Korwil 123 Dinas Pendidikan terkait dengan satuan sekolah, kemudian dari madrasah, pondok pesantren di bawah kewenangan Kementerian Agama, agar indikasi masyarakat yang terpapar TBC ini bisa kita temukan dan bisa dilakukan treatment pengobatan sampai sembuh. Karena hakikatnya penyakit TB ini walaupun pengobatannya butuh waktu, tapi harapan sembuhnya juga besar. Apalagi kalau kita menemukan kasus TB pada anak-anak. Untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian di forum rapat koordinasi ini. Monggo dari teman-teman kesehatan, dari Puskesmas, dari dinas, ataupun dari teman-teman OPD teknis yang lain untuk bisa memberikan respon, atau mungkin dari teman-teman organisasi yang ada di wilayah seperti TKSK. Monggo dari tim penggerak PKK untuk bisa memberikan tanggapan, atau mungkin ada yang perlu disampaikan di forum kita pada kesempatan pagi hari ini. Bisa raise hand, monggo. Semoga apa yang kami sampaikan tadi cukup jelas ya, jadi nanti bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kami nanti juga mohon dukungan dari Dinas Sosial. Saya langsung aja mulai materi-materi atau program yang apa harus disampaikan pada saat ini. Tentunya teman-teman nanti tidak secara teoritis dan sebagainya. Teman-teman mohon hal ini nanti dipergunakan untuk diskusi, ya, untuk saling kita mengisi demi untuk pencapaian kita bisa tercapai, pencapaian kita bisa target kita bisa tercapai dan sebagainya. Teman-teman mohon sekali lagi ini nanti mohon untuk melakukan, kalau memang nantinya. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang raise hand. Sebelum kami sampaikan mungkin dari Dinas Sosial, karena saat ini sudah dilakukan validasi dan update untuk data masyarakat sehubungan dengan data kemiskinan maupun yang rentan sosial. Mohon nanti bisa di-tracking dan dilihat kembali untuk masyarakat
yang indikator TBC untuk penyakit yang diderita, untuk bisa dilihat mana-mana saja yang sudah tercover program PKH dan BPNT dan mana-mana saja yang belum tercover. Kami harapkan nanti masyarakat dengan TBC yang belum tercover PKH dan BPNT bisa diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan layanan PKH dan BPNT. Kemudian untuk yang Disperum KPP, karena di 2019 yang lalu juga kami sudah sampaikan untuk data masyarakat dengan TB ini untuk treatment rehab rumah tidak layak huni, mohon nanti kalau ada usulan melalui Kemenpora atau mungkin melalui APBD atau mungkin dari potensi CSR yang bisa diafirmasi layanan kepada mereka, karena lingkungan yang sehat, rumah yang sirkulasi udara dan pencahayaan cukup bisa mendukung untuk kesembuhan pasien TB. Monggo dari Dr. Aji Banyuanyar dipersilakan di-unmute, monggo. Oke. Matur nuwun Bu Sumilir. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Puskesmas Banyuanyar ingin menyampaikan bahwa selama pandemi ini, ya, terutama kami memang agak kesulitan untuk meningkatkan temuan suspek. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah Pak, sudah. Jadi agak kesulitan untuk meningkatkan temuan suspek, ya, mungkin karena salah satu faktornya banyak juga warga kita, ya, yang sebenarnya mereka itu batuk, ya, lebih dari 2 minggu, ya, sudah masuk kategori suspek, tapi mereka sekarang ketakutan, ya, karena memang di masa pandemi ini banyak sekali ketakutan, terutama nanti kalau dia harus di swab dan sebagainya. Jadi mungkin mohon bantuannya juga dari Bapak Ibu lintas sektoral untuk disosialisasikan juga ke masyarakat bahwa untuk yang memiliki gejala batuk lebih dari 2 minggu, ya, atau mungkin yang sudah selesai isolasi mandiri tapi masih mengalami keluhan batuk, ya, untuk segera memeriksakan ke puskesmas. Kemudian yang kedua, Bu Sumilir, kami sampaikan juga yang harus perlu kita antisipasi juga adalah pasien DM yang dengan maksudnya pasien diabetes mellitus, ya, dengan yang punya komorbid TBC, ya. Jadi ini ada beberapa kasus di puskesmas kami juga seperti itu, dan kemungkinan trennya mungkin ke depan akan lebih banyak juga pasien-pasien dengan komorbid diabetes ini dan ini sudah kita laksanakan di puskesmas, ya. Setiap pasien DM kita lakukan untuk pemeriksaan sputum BTA-nya, ya. Cuma mungkin perlu disosialisasikan juga, ya, karena masih banyak warga yang enggan untuk memeriksakan dahaknya. Kadang-kadang sudah kita berikan kode dahak tapi tidak kembali ke puskesmas, ya, dengan alasan malu dan lain sebagainya. Demikian Bu, dan terima kasih, forum ini bagus sekali dan menunjukkan dukungan dari semua lintas sektoral bahwa memang untuk mengatasi tuberkulosis perlu komitmen semua pihak, karena kita ketahui bersama terutama faktor gizi dan lingkungan sangat berperan dalam mendukung pemberantasan tuberkulosis di kota kita. Terima kasih, matur nuwun Bu Sumi. Terima kasih Dr. Aji atas informasi, dan kami dari Bapeda juga mengapresiasi dan bersyukur sekali kepada Bapak Ibu sekalian karena target kami yang bisa bergabung di forum rapat ini sekitar 38, ternyata yang join pada kesempatan pagi hari ini 47. Jadi melebihi ekspektasi yang kami harapkan. Jadi kami melihat bahwa komitmen dari seluruh pemangku kepentingan lintas sektor juga sangat tinggi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian
karena di tengah situasi pandemi ini untuk bisa melakukan tos TB ini pasti dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, tetapi kita bisa bergerak bersama, kemudian juga bisa mengoptimalkan potensi yang ada, nanti bisa saling getok tular bahwa saat ini memang masyarakat dengan indikasi TB ini cenderung pemalu atau rendah diri untuk bisa melaporkan kondisi kesehatannya karena takut terkait dengan stigma dan yang lain-lain. Dan ini yang perlu kita upayakan untuk mengedukasi lingkungan. Kemudian juga tadi kami mohon dukungan dari Kementerian Agama melalui penyuluh-penyuluh agama untuk mencerdaskan umat bahwa penyakit ini bukan sesuatu yang memalukan, tetapi harus dilakukan treatment, kemudian dilakukan upaya pengobatan supaya masyarakat yang terpapar TB ini bisa mendapatkan derajat kesembuhan sehingga dia bisa lebih produktif, bisa mengupayakan kesejahteraan untuk keluarganya. Jadi sekali lagi ini butuh dukungan dari banyak pihak karena selama ini kalau kami tengarai indikasi, kalau kita diskusi dengan berbagai pihak itu indikasi TB MDR atau kebal obat karena putus pengobatan ini angkanya meningkat dari waktu ke waktu. Jadi termasuk bagaimana kita menemukan kasus TB yang ada di anak-anak. Karena keterbatasan jumlah SDM yang ada di Puskesmas maupun yang di Dinas Kesehatan, maka untuk mengedukasi terkait dengan TB ini membutuhkan dukungan dari wilayah, dari kecamatan, kelurahan, bisa melalui forum-forum LKK-nya untuk juga bisa menyebarluaskan informasi ini, termasuk dari Dardu KB yang punya potensi terkait dengan PPKBD, sub PPKBD, kemudian tadi penyuluh agama dari Kementerian Agama, kemudian juga dari potensi yang lain seperti di Dinas PPPAPM. Ini juga semua bisa melaksanakan advokasi terkait dengan mengedukasi masyarakat dengan indikasi yang disampaikan Dr. Aji tadi, apabila ada masyarakat yang Suaranya hilang, Bu Smilir. Atau lebih dari 2 minggu. Untuk mengakses layanan yang sudah ada supaya pengobatannya bisa dilaksanakan secara paripurna. Untuk itu perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk beberapa indikasi komorbid, otomatis nanti pengobatannya akan melalui mekanisme rujukan kepada unit-unit layanan yang lebih tinggi. Jadi kalau di Puskesmas mungkin nanti bisa merujuk kepada fasilitas kesehatan lebih lanjut. Monggo untuk yang berikutnya mungkin ada tanggapan dari peserta yang lain, mumpung kita bisa berkoordinasi banyak sekali pihak yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dari Kecamatan Banjarsari, monggo. Bu Smilir, Sewu, mau bertanya untuk konkretnya peran serta dari kecamatan seperti apa, Nji? Selain yang tadi disebutkan oleh Dr. Aji, mengedukasi seperti itu, bagaimana kita berperan serta? Terima kasih, Bu Smilir. Untuk kecamatan, yang pertama bisa mengedukasi juga melalui lembaga-lembaga yang ada, melalui kelurahan, kemudian juga mendukung fasilitasi koordinasi yang diperlukan untuk tadi 2024 kan nanti harus terbentuk 100% kelurahan siaga TBC. Otomatis nanti pada waktu rapat koordinasi briefing di kecamatan, hal ini bisa disampaikan briefing camat lurah nanti mohon bisa disampaikan menjadi salah satu bahan koordinasi bahwa Perpres 678
7 ini mengamanatkan untuk 100% kelurahan deklarasi sebagai kelurahan bebas TB di 2024. Dan harus sudah terbentuk terkait dengan kelurahan siaga TB. Kemudian juga membantu tadi mengedukasi melalui lembaga, kader, dan yang lain-lain untuk upaya penemuan kasus TB. Selain forum koordinasi juga bisa membantu untuk mengoptimalkan upaya penemuan kasus TB di masyarakat, di kelurahan, di lingkungan. Dengan adanya instruksi formal dari kecamatan, kami yakin nanti seluruh pihak bisa bergerak bersama-sama. Ngaten ya Mbak. Terima kasih. Mohon dukungannya dari Banjarsari. Yang lain masih ada Bapak dan Ibu? Dari Puskesmas Bela. Masuk dari Dinas Tenaga Kerja, ya, nanti pada waktu forum pembinaan perusahaan bisa juga diinformasikan terkait dengan layanan TB kepada Tenaga Kerja terkait dengan forum pembinaan perusahaan-perusahaan atau syarikat pekerja. Mohon nanti diinformasikan untuk pekerja yang tadi terindikasi mungkin batuk sudah 2 minggu, belum sembuh dan sebagainya, bisa mengakses layanan supaya nanti bisa mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Masih ada Bapak dan Ibu sekalian? Dari Puskesmas Bela. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Bela menyampaikan pertama terima kasih atas inisiasi dari program TB di pemerintah Kota Surakarta, cukup luar biasa bagus ya, terutama untuk kelurahan siaga TB. Begini Bu, untuk penanggulangan TB ini kan di Puskesmas itu terutama kaitannya tadi dengan penyembuhan pasien, itu adalah kondisi rumah yang sehat ya Bu. Nah ini ada beberapa pasien TB di wilayah kami itu yang memang rumahnya itu tidak layak, jadi kondisi rumahnya tidak layak. Nah ini untuk tadi bisa diusulkan perbaikan kondisi rumah seperti itu, mekanismenya bagaimana ya Bu? Apakah melalui kelurahan atau bagaimana itu nanti untuk pasien-pasien TB kami? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Dari Puskesmas Bela terkait dengan penanganan TB komprehensif dan sinergis untuk kebutuhan sehubungan dengan rumah yang sehat. Kami di 2019 yang lalu ada dukungan juga dari Satpol PP melalui Linmas dan CSR untuk rehab RTLH, tetapi 2020 terhenti karena ada pandemi COVID. Harapan kami nanti bisa ditindaklanjuti dari Disperum KPP. Jadi kalau yang 2019 itu kami ambil datanya dari data kemiskinan, tapi kalau dalam kurun waktu berjalan ini ternyata ada temuan kasus TB yang membutuhkan rehab rumah tidak layak huni. Mohon nanti bisa bersurat ya dari Puskesmas Bela kepada Dinas Disperum KPP dengan tembusan Ibu Kepala Dinas Kesehatan supaya nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan
layanan rehab RTLH. KPP bisa berkoordinasi dengan bagian kerjasama, kira-kira mana yang bisa dibantu CSR, mana yang nanti bisa dilaksanakan intervensi dari dinas. Melihat resource yang ada di dinas maupun komitmen dari CSR. Mekaten nggih Bu, nanti bisa ditindaklanjuti secara formal melalui surat. Bisa dicantumkan nama dan alamatnya supaya nanti bisa dilakukan survei. Terima kasih Bu. Masih ada. Mohon bantuan Bu Widi dari Dinas Perkim, mohon nanti bisa dimonitor ya Bu. Jadi gini, terima kasih. Bu Sumiler, masuk Bu? Masuk enggak ini? Halo, masuk enggak? Sudah Bu, sudah jelas. Jadi Assalamualaikum sudah Bu, monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo dari Puskesmas terkait dengan penanganan TB yang memerlukan rumah sehat, silahkan nanti berkirim berkas saja nanti ke kelurahan, tapi harus ada isiknya. Jadi persyaratannya adalah permohonan untuk dibangunkan rumah layak huni dengan persyaratan berkasnya KTP, KK, dan sertifikat serta masuk di ESIK. Terutama yaitu yang harus masuk ESIK harus masuk. Kalau belum perlu di-visit dulu dari TPK-nya. Dari TPK untuk memvisit dia masuk ke prioritas berapa. Karena kalau tidak ada data itu nanti tidak bisa masuk ke data. Sekarang harus pakai ESIK. Terus nanti kalau sertifikatnya itu memang milik sendiri, enggak apa-apa. Kan itu memang syaratnya seperti itu. Tapi kalau miliknya mertua itu ditambahi surat nikahnya, seperti itu saja. Monggo, karena terbuka lebar di Perkim itu tahun ini kita dari BPS saja dapat 1000 RTLH. Jadi banyak sekali ini. Monggo silahkan nanti untuk ditindaklanjuti kepada warga yang mempunyai TB. Saya kira seperti itu. Baik itu dari kelurahan maupun puskesmas mungkin seperti itu. Ya Mbak Sumilen, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Widi atas informasi yang disampaikan, sangat jelas dan gamblang Bu, dan matur nuwun, ini ada potensi 1000 unit RTLH yang bisa diakses. Semoga nanti teman-teman yang di Puskesmas terkait dengan data temuan kasus TB yang membutuhkan rehab rumah tidak layak huni, karena rata-rata mereka adalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang miskin dan rentan sosial. Bila mana memang belum tercover di ESIK, mohon nanti teman-teman TKSK bisa membantu koordinasi dari Puskesmas tadi untuk mengkonsolidasikan di dinas sosial untuk bisa di-tracking. Jadi nanti mohon dari Puskesmas sebelum mengajukan ke Disperum KPP bisa koordinasi dengan TKSK terlebih dahulu di masing-masing kecamatan untuk bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial sudah masuk database atau belum. Kalau nanti belum masuk database, dinas sosial bisa menginstruksikan kepada tim penanggulangan kemiskinan kelurahan untuk melakukan home visit atau survei supaya nanti bisa diupdate di ESIK. Ketika nanti sudah diupdate, otomatis nanti datanya bisa diakses untuk layanan yang lain. Untuk TKSK mohon bantuannya nanti memfasilitasi koordinasi yang diperlukan antara dinas sosial dan database. Matur nuwun. Ada pertanyaan dari chat sehubungan dengan pembentukan Kelurahan Siaga TBC. Ini dari Kecamatan Banjarsari. Untuk pembentukan Kelurahan Siaga TBC, ini nanti kami
akan konsolidasikan setelah forum ini ya secara teknis, karena ada beberapa yang harus dipersiapkan terkait dengan kelembagaan dan klausul pendanaan. Jadi nanti kami akan konsolidasi teknis terlebih dahulu sehubungan dengan formulasi. Nanti akan kami laksanakan koordinasi selanjutnya. Jadi untuk Kelurahan Siaga TBC kami masih akan konsolidasikan setelah rapat hari ini. Mohon waktu ya dari kecamatan, nanti kita akan sampaikan secara teknis nanti dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan BPKAD maupun di kecamatan. Pengajuan rehab rumah apakah bisa untuk pasien mantan TBC tahun lalu? Boleh Bu, monggo ini dari Untuk pertanyaan selanjutnya, pengajuan rehab rumah untuk pasien mantan TB tahun lalu bisa nggih? Jadi tidak menutup kemungkinan bisa diajukan ke Disperum KPP, tetapi mohon nanti dilihat terlebih dahulu data yang bersangkutan sudah terupdate di ESIK atau sosial, bisa nanti dilihat dulu di sistem sebelum diajukan. Berarti bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan ini juga sudah tidak ada pertanyaan melalui raise hand maupun chat. Untuk koordinasi pada kesempatan pagi hari ini mungkin kami rasa cukup, karena nanti untuk koordinasi lanjutan akan kami agendakan terkait dengan kebutuhan koordinasi yang diperlukan, baik nanti dalam kelembagaan, kemudian pendanaan, dan yang lain-lain. Minimal apa yang tadi kami sudah sampaikan, amanat dari Perpres ini, sehubungan dengan beberapa internalisasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di kewenangan masing-masing, termasuk tadi untuk KIE kepada masyarakat bisa dilakukan, tidak selalu berimplikasi terkait dengan budgeter, tetapi ada beberapa yang bisa kita laksanakan yang sifatnya sosialisasi atau mungkin informasi by person, termasuk tadi melalui kelembagaan, melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang lain-lain. Kemenak bisa masuk, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali. Oh, dari Kementerian Agama. Monggo Bapak. Terima kasih. Dipersilahkan Pak Parti, SAG, dipersilahkan Bapak. Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kami bisa bergabung dengan acara Ibu terkait dengan penanggulangan TBC ini. Kementerian Agama sangat mendukung, Bu. Dan kami sesuai dengan tupoksi kami selaku penyuluh di Kementerian Agama yang menyebar di Kota Surakarta, kami akan memberikan mengedukasi masyarakat sesuai dengan tugas kami, yaitu penyuluh itu punya majelis taklim yang ada di masyarakat. Dia punya binaan-binaan yang ada di masyarakat. Dan kami punya 40 penyuluh non-PNS di Kota Surakarta ini. Nanti akan kami sampaikan terkait dengan memberikan kontribusi keberhasilan nanti terkait dengan penanggulangan TBC ini. Namun kami saat ini, Bu, ada kendala karena terkait dengan surat edaran dari Kementerian Agama di level 4 COVID-19 ini atau level 3 ini, kami belum bisa maksimal bertatap muka dengan majelis taklim ataupun binaan-binaan kami, sehingga kami hanya bisa saat ini, sementara ini, memberikan binaan itu melalui virtual Zoom ataupun melalui WA. Dan nanti kami mohon pencerahannya, bagaimana agar kami nanti bisa memberikan kontribusi di saat seperti ini, bisa mengedukasi masyarakat dan bisa membantu ataupun mendukung secara optimal dari kegiatan Ibu ataupun program pemerintah ini. Matur nuwun, Bu. Terima kasih
Bapak atas komitmen Kementerian Agama untuk mendukung eliminasi TBC di Kota Surakarta. Memang saat ini kita masih PPKM level 4 ya Bapak, jadi belum diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan secara tatap muka. Untuk penyelenggaraan tatap muka nanti merujuk pada evaluasi nasional, kapan kita boleh melaksanakan kegiatan tatap muka atau saat ini masih pembatasan. Jadi ini sifatnya rekomendasi bila mana nanti memang sudah diizinkan untuk kegiatan tatap muka. Saat ini bila mana penyuluhan bisa dilakukan melalui WA Group ataupun secara virtual, mohon tadi beberapa catatan bisa diinformasikan ya Bapak, kalau misalnya di majelis taklim tersebut ada indikasi umatnya yang batuk mungkin beberapa minggu belum sembuh, mohon nanti bisa mengakses layanan, kemudian juga tadi tidak boleh ada stigma bahwa mengidap TBC itu bukan sesuatu yang memalukan dan masyarakat juga tidak boleh menjustifikasi, mengucilkan dan diskriminasi, tetapi bagaimana memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengakses layanan sampai sembuh. Kemudian memberikan motivasi secara spiritual. Dan mohon dukungan nanti untuk informasi ini juga bisa sampaikan kepada mitra pengelola pondok-pondok pesantren ya Bapak. Jadi kalau nanti ada indikasi-indikasi yang membutuhkan layanan ini bisa berkoordinasi untuk mengakses layanan yang ada di pemerintah. Kemudian mohon nanti juga dikomunikasikan dengan Binmas yang lain untuk agama-agama yang lain yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, supaya informasi ini juga disampaikan ke umat masing-masing, baik Muslim maupun yang non-Muslim. Jadi di jemaatnya yang Kristen Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha maupun Konghucu, bila mana memang dari masyarakat membutuhkan layanan ini, silakan nanti masing-masing penyuluh juga bisa menginformasikan. Terima kasih Bapak atas komitmennya. Yang lain masih ada Bapak Ibu? Cukup ya, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga beberapa pemetaan yang sudah kita identifikasi terkait dengan kontribusi peran masing-masing maupun sasaran kita untuk mengedukasi masyarakat bisa kita lakukan bersama-sama. Kami Bapeda apabila dalam menyelenggarakan koordinasi ini ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan nanti secara teknis untuk keperluan koordinasi lebih lanjut kami akan sampaikan kemudian melalui undangan e-office. Terima kasih untuk koordinasi kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sehat untuk semuanya. Semoga Tuhan memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya diangkat dulu. Mohon maaf, izin live dulu.